warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu berjamaah salat maghrib Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama senantiasa berucap puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajah, untuk bersama-sama kita mendekatkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap ke zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini tentang kata-kata Islami dalam kehidupan seorang muslim, bab istirja. Nanti diperhatikan baik-baik supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman yang berlarut-larut sehingga menjadi salah kaprah. Salah tapi dianggap benar. Ya. Jadi salah kaprah namanya. Tapi sekalian, untuk mengawali pembicaraan kita buka dulu ayat yang ke-49 surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar itu surat yang ke-39. Ayat yang kita baca ayat yang ke-49. Diperhatikan baik-baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza massal insana dzurrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi sekalian, ayat ini memberitahukan kepada kita model manusia pada saat menerima cobaan, menerima ujian. Fa idza massal insana dzurrun da'ana. Apabila manusia itu ditimpa bahaya, ditimpa malapetaka, ditimpa hidup yang tidak enak, dzurrun da'ana, banyak orang itu kemudian berbondong-bondong mohon pertolongan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, menyeru kepada Allah pada saat kena bahaya, pada saat hidup tidak enak. Kabeh padha ndonga. Summa idza khawalnahu ni'matan minna. Tetapi apabila kami berikan kepadanya nikmat dari keadaan bahaya, dibalik, dirubah oleh Allah, diberi kenikmatan. Qala, maka ia akan mengatakan,
innama utituhu ala ilmin. Aku diberi nikmat hidupku sehat, rezeki lancar, rumah tangga tentrem sebab aku duwe ilmune. Menafikan adanya Allah, meniadakan lagi pertolongan Allah, meniadakan kata-kata Allah di situ, memunculkan kata akunya, sebab aku punya ilmunya. Ya. Dadi nek wong iku wis kena bahaya, urip ora enak, loro-loron, kena stroke ya. Menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Tapi begitu dibalik oleh Allah, awak sehat, rezeki lancar, bojo ayu, ya, tentrem rumah tanggae, sebab aku duwe ilmune. Nah, gitu ya. Allah melanjutkan, Pak, bal hiya fitnah. Kedua-duanya itu bentuk ujian. Jadi, Pak, hidup tidak enak maupun hidup yang enak, sehat maupun sakit, kaya atau miskin, kedua-duanya itu bentuk ujian. Nah, kita selama ini, Pak, disebutkan oleh Al-Quran, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Dadi waktu uripe enak, uripe joyo, rezeki lancar, semuanya baik-baik saja, tidak pernah mengatakan aku diuji. Tapi kene sawake remek, kena stroke, loro-loron, pensiunan, ya. Bojone rewel, cerewet, ngomong aku diuji kali Gusti Allah. Ya. Padahal kedua-dua bentuk itu adalah ujian. Kebanyakan orang nggak ngerti itu. Sebab Allah sendiri yang menyebutkan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Dipikirnya uripe jaya, rezekine lancar, awak sehat, usahanya sukses, itu butuh ujian. Terus bangkrut, wake utange, bolak-balik bang titil teko, dia ngomong aku diuji kalau Gusti Allah. Nah, kesalahpahaman ini jangan sampai berlarut-larut. Oleh karena itu dapat kita simpulkan, kejadian dulu, yang sekarang dan yang datang, kejadian yang apapun, kejadian yang mengenakkan atau yang tidak mengenakkan, semuanya itu wujud ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus saiki apa hubungannya karo istirja? Nah, ini ya. Ada kata-kata Islami yang disebut dengan istirja. Apa istirja? Istirja adalah kata Islami yang diucapkan ketika ada kabar buruk. Ono kabar elek wae, ucapan Kak, istirja. Bunyi kalimat istirja adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kata-kata istirja namanya. Jadi semisal nyuwun sewu nggih, biasanya dikai contoh itu paham maksudnya. Iki ana contoh. Jenengan angsal kabar. Iku lho sing fulan jamaah Baitul Arqam saiki loro. Pak, ini kabar buruk. Ucapan, Mbak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ojo ngenteni nek mati. Ya. Masih iku kabar ijek kabar loro, kabar kecelakaan, durung mati, iku wis ngomong, Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus yang tanglet loro apa? Jadi istirjanya dulu.
Nah saiki kan ora, Pak. Saiki kan tadi mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki wis mati. Oh, kadang-kadang ya ana sing salah tempat. Mudah-mudahan husnul khotimah. Padahal kata-kata mudah-mudahan husnul khotimah itu seyogyanya diucapkan sebelum mati. Bahkan yang sudah masih sehat-sehat, seger-seger kata jenengan iki, Pak. Semuanya berdoa, mudah-mudahan nanti Allah mentakdirkan kita menjadi hamba yang husnul khotimah. Lho sak sehat-sehat itu dongakno ngono, Pak. Ojo ngenteni nek wis mati. Innalillahi, mudah-mudahan husnul khotimah. Ono sing kemaruk nang WA itu. Sampai dicantumkan, dituliskan sholat doa sholat jenazah. Iku jenenge kemaruk. Ya, apa kemaruk itu? Kebablasan ya, kebablasan. Jadi saya ulangi lagi, Pak. Ketika ada kabar buruk, ucapkan istirja. Ketika tertimpa musibah baik besar maupun kecil, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai zaman Nabi, Pak, zaman Nabi nih. Tali sandale pedot, Nabi berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sandale pedot le, istirja, Pak. Sampai nang masjid, sandale hilang, ngomong apa sampean? Menyebut nama hewan. Jangkrik sapa sing nggawa sandal kuwi? Lah coba. Ini kan iku ulang-ulangane sapa ngono iku, ya? Jadi Nabi itu, Pak, sampai dengan tali sandal putus saja istirja. Sampai jumpa potret kok sak dilala kok lugur innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepreset, Pak, innalillahi dudu ejaran ya. Dititeni. Nah, jadi istirja itu penting, Pak. Nanti ada balasan apa yang akan diberikan oleh Allah bagi orang yang berucap istirja. Poin kita adalah setiap kabar buruk, setiap kejadian yang tidak mengenakkan, besar ataupun kecil, ucapkan istirja. Kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lanjutkan, Pak. Kata-kata innalillahi itu diucapkan saat kapan? Satu, setiap menghadapi bentuk musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerinci musibah apa saja yang kita harus beristirja. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 156 disebutkan di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Pak, kalau ujian itu tidak mengenakkan, ucapan istirja, ya, memunculkan kesabaran. Sebab ujian-ujian yang tidak mengenakkan hakikatnya menguji kita untuk bisa bersabar. Oleh karena itu ayat ini disebutkan wabasyiris sabirin. Kalau ujian itu mengenakkan, memunculkan rasa syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sabar dan syukur itu seperti hanya mata uang, permukaan mata uang yang tidak bisa terpisah, ya. Jadi sabar dan syukur. Kalau sabar istirja, kalau nanti bersyukur hamdalah. Kedua-duanya adalah kebaikan
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang sabar itu bagaimana sifatnya, karakternya? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi istirja itu bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya. Bukan dari Rasul, tapi dari Allah langsung, Pak. Ya, terbukti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Bukan hadis ini ayat suci Al-Quran. Perhatikan baik-baik ya Pak. Perhatikan baik-baik supaya nanti tidak terjadi kesalahan. Dalam menghadapi situasi yang tidak mengenakan ada dua kata. Ono musibah, ono azab. Ini benten Pak. Kita harus bisa membedakan mana itu musibah, mana itu azab. Kalau musibah Pak, ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini yang disebut dengan musibah itu memungkinkan yang terkena musibah bisa bangkit dari keterpurukan. Tapi kalau sudah azab Pak, tidak akan ada orang yang bisa menolong dan tidak mungkin bangkit kembali. Ya, mati itu belum tentu kalau itu azab Pak ya. Itu hanya musibah ya. Kita ambil contoh Pak, ambil contoh ya. Zaman Rasul-Rasul terdahulu ada umat yang kena azab, maka umat itu akan punah. Ada kaum Ad, ada kaum Samud, semuanya kena azab dan itu akhirnya punah, hilang sudah. Tapi kalau musibah itu tidak sampai punah Pak. Memungkinkan bangkit kembali, tumbuh kembali. Wes contohnya, contoh ya. Nek nang Lamongan, itu ana wong Lamongan. Lamongan ya. Nang Lamongan niku ana kalimat sing gak enak-no Pak. Sing ngomong sapa? Sing ngomong wong njabane Lamongan. Wong Lamongan iku nek wayahe udan-udanan, wayahe rendeng ora iso ndodok. Nek wayahe ketiga ora iso cewek. Gak tau cewek ya. Ya. Dadi nek rendeng wayahe udan-udanan gak iso ndodok, ndodok itu lungguh lempok gitu. Sebab banjir ora iso ndodok. Tapi nih ketiga wae kemarau panjang ora iso cewek. Cewek itu istinja ya, kepet kabeh gak ono cewek sebab gak ono banyu. Itu disematkan Pak kata-kata itu untuk daerah Lamongan. Pak, Lamongan banjir iku musibah. Akeh omah roboh Pak kena banjir. Engko nek banjire lewat entek. Omah iku iso dibangun maneh Pak. Di tempat yang sama bisa dibangun lagi. Perekonomian yang mandek karena banjir, begitu banjir selesai, perekonomian bangkit kembali. Itu musibah. Ya, musibah. Beda karo azab. Nek aja Pak ora iso bangkit laneh wis punah. Kepenro contone. Tak kasih contoh Pak. Lumpur lapindo Pak. Itu azab itu. Azab itu Pak. Jangan harap perkampungan yang tertimbun lumpur lapindo bangkit lagi seperti semula. Punah, tinggal kenangan. Itu azab itu Pak. Ya seneng enggak seneng kita mendengar, kenyataannya begitu.
Mungkin orang-orangnya bisa diselamatkan ngungsi, tapi daerah itu Pak, daerah yang kena azab tidak mungkin bangkit seperti semula, tertimbun sudah, punah akhirnya. Desa ini tinggal kenangan, punah gitu Pak. Jadi azab itu senantiasa ada di sekitar kita Pak. Hati-hati ya, hati-hati. Pertanyaan berikutnya, mengapa azab itu kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita harus tahu. Azab itu Pak, bukan kemudian turun begitu saja tanpa sebab. Ono sebabnya Pak. Kalau yang namanya maksiat sudah merajalela, kalau kezaliman sudah merajalela di suatu tempat, dan kita tidak bisa mencegah kedzaliman itu, wis ndang akeh-akeh istighfar wae. Sebab maksiat yang merajalela, kedzaliman yang sudah memuncak, hakikatnya perbuatan yang bisa mempercepat datangnya azab. Apa olah pindu kok ono azab kono? Pak, kedzaliman yang ada di Lapindo dulu sampai sekarang Pak tercatat di PBB Pak, lembaga internasional, nggak main-main Pak ya. Kejahatan di situ Pak tercatat di PBB. Wong sak donya ngerti kabeh Pak. Masalah apa itu? Masalah marsinah. Jadi masalah marsinah Pak sampai sekarang masih tercatat di PBB sebagai pelanggaran HAM berat. Marsinah biar nyambut gawe nang kono Pak, nang pabrik arloji. Ya. Itu. Makanya hati-hati nih, ya, hati-hati. Jangan mengumbar kemaksiatan, jangan jadikan kezaliman itu memuncak. Sebab kalau sudah demikian, hakikatnya mempercepat datangnya azab. Nah, azab itu turun Pak, tidak satu pun orang yang bisa menolong. Makanya Rasulullah mengajari kita, setiap kita sholat, sakwise maca tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid, kita mohon perlindungan kepada Allah atas dua azab dan dua fitnah ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahyaya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, kan gitu. Dua azab, dua fitnah. Ini mesti dipahami ya. Dan sekarang mari kita lihat ini musibah ini. Walanabluwannakum bisa minal khauf, dan sungguh akan kami berikan ujian, cobaan kepada setiap manusia. Apa bentuk musibah? Minal khauf, dengan sedikit ketakutan. Subhanallah, kita diuji oleh Allah adanya COVID-19. Kabeh wong padha wedi, Pak. Sedikit ketakutan. Sing dadi tamu wedi, sing nrimo tamu ya wedi, Pak. Jajan riyaya, Pak, utuh. Ya, sebab gak ono tamu. Wedi. Jadi minal khauf. Bahkan instruksi Rasulullah pun dirubah oleh orang-orang yang sangat ketakutan. Soft, lurus dan rapat, wis dirubah lurus tapi renggang. Nah, coba kan berubah. Karena apa? Takut, sedikit ketakutan. Subhanallah, yang coba ini Anda tinggal kenangan kan? COVID. Pak, saya jadi mubalek itu juga korban COVID itu. Jenenge mubalek Pak, ceramah Pak ya. Sebab masjid-masjid baik yang Muhammadiyah ataupun tidak Muhammadiyah
Iku dua. Ana sing saking takute, saking wedine tak miring ngomong, "Ustaz, sementara ngajinya libur sebab ada Covid." Saking takutnya. Ana sing ora. Tetap jalan, Pak. Tetap pengajian. Walaupun nanti renggang-renggang. Saya datang, Pak. Budal ngaji adus. Gawe klambi sing paling resik. Boleh ngaji, Pak. Klambi dicopot nang ngone teras. Karo bojo gawe entuk mlebu. Oh, coba mlebu dhisik. Lepas nang teras coba. Teko ngaji, Pak, adus meneh saking takutnya. Jadi tekone sore nih, tekone jam 10, setengah 11, adus bengi-bengi, Pak. Saking takutnya. Nang masjid yang ngono. Jenenge balik, Pak, ngomong watuk. Mau balik watuk, Pak. Jamaah sak masjid melotot kabeh. Ustaze diplototi. Ojo-ojo ustaze nggo Covid iki. Coba, saking takutnya. Diuji oleh Allah. Rasulullah menginstruksikan kalau kalian ketemu dengan temanmu, ucapkan salam dan berjabat tangannya. Ono Covid, ora ono sing salaman. Salaman ini diganti ngene, Pak. Coba, kan luar biasa itu. Diuji dengan ketakutan, sedikit ketakutan. Minal khauf. Nah, namanya musibah kan enggak selamanya. Sekarang kita bebas, tapi hati-hati. Sekarang ini, Pak, mungkin ganti nanti beberapa waktu yang akan datang nyamuk. Ya. Oh, nyamuk disebar. Hati-hati. Nggak tahu Surabaya sudah atau belum, nggak tahu. Tapi yang jelas di Bali kemarin ada penolakan itu. Kita sebagai makhluk wujud manusia dibikin eksperimen. Coba. Hati-hati. Bahkan tadi siang iku ono meneh pejabat sementara gubernur DKI karena melihat vaksin COVID-19 vaksinnya masih berlebih, wong Jakarta dikongkon vaksin ulang. Ono maneh vaksin diremedi. Ngerti remedi? Remedi ku ujian gak lulus diulangi meneh, Pak. Ya. Nah. Model-model. Nah, ini, Pak, subhanallah, masyarakat semakin ketakutan. Oleh karena itu, bagi orang-orang Islam yang beriman kepada Allah, musibah semacam itu memunculkan kesabaran. Ya, memunculkan kesabaran. Makanya di sini ada wabasyiris sabirin. Ya. Orang sabar itu yaitu alladzina idza asabatuhum musibah. Lah ini musibah, Pak. Wong sabar iku nek dikenekne musibah, datang musibah, wong sabar iku mesti ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Setiap bentuk musibah, Pak. Ini kan dirinci oleh Allah, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, ditinggal mati anak, ditinggal mati bojo, ditinggal mati wong tua, ya, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, gagal panen bagi orang-orang petani, ya, itu ujian semua. Sing sabar, ya, hidup tidak enak itu tidak untuk selamanya, mesti akan dirubah oleh Allah, ya, insya Allah begitu. Kita lanjut, Pak. Setiap menerima musibah, maka nanti beristirjalah dan berdoa kepada Allah. Istirja itu sebetulnya bukan kalimat doa, Pak, ya. Hanya ikrar keikhlasan kita sebagai hamba Allah menerima bentuk musibah. Jadi kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un,
Sesungguhnya semuanya milik Allah, dan sesungguhnya kita sekalian akan kembali kepadanya. Bukan doa, hanya ikrar ketulusan, keikhlasan kita menghadapi musibah. Semuanya milik Allah, dan semua kita akan kembali kepadanya. Nah sekarang kalau nanti kena musibah, Pak, kita tidak tahu cepat atau lambat, besar ataupun kecil musibah melanda kita. Ini ada doa tambahan dari Rasulullah SAW. Bukan mudah-mudahan husnul khotimah, tapi ini Pak doanya, ya kita baca dulu. Dari Ummu Salamah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqul ma amarallahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan Pak ya, semua perhatikan, ini ada dalam kurung Pak. Ini kalimat dari ayat suci tadi. Nah yang di luar kurung ini tambahan dari sabda Rasul, Allahumma junni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah itu Pak, itu yang dibaca, bukan husnul khotimah ya. Hadis ini ada asbabul wurudnya, sebab-sebab Rasulullah mengajarkan itu ada sebabnya. Ini Pak, ada orang namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istrinya Nabi. Ummu Salamah dulu itu punya suami, sebelum bersuamikan Rasul, dia punya suami Pak. Tapi suaminya ini gugur mati syahid di medan Uhud. Ya. Begitu mendengar suaminya meninggal, dia sangat sedih. Nah, kemudian Rasulullah mengajarkan, perhatikan ya, tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah lalu ia mengucapkan atau membaca apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Nah, yang diperintahkan oleh Allah ini dalam kurung ini Pak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Rasul mengajarkan kalimat ini, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah kami pahala karena musibah ini, dan tukarlah, gantilah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya. Bojone mati njaluk ganti bojo. Njaluk ganti bojo nang Gusti Allah. Nah, setelah masa iddahnya habis, Ummu Salamah ternyata dipinang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah dia istrinya Rasul. Ummu Salamah itu janda tua Pak. Sampai Jawa mikir janda muda, akeh sing mikir, sampai nggak sampai lu ya. Ini janda tua masalahnya, kasus ini, problem masyarakat. Ya, sampean boleh Pak nanti meneliti, mendata satu RT. Kira-kira sa RT ku akeh rondone atau akeh dudoy? Sampean kok ero Pak? Ya. Nah, tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, tingkat semakin banyak Pak. Dan itu problem di tengah masyarakat. Nah, Bapak sekalian, Ummu Salamah juga begitu, mengalami problem. Bojone mati, anake ono. Ki opo iki? Sedih Pak. Makanya Rasulullah SAW mengajari doa ini, Allahumma junni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tidak diajarkan oleh Rasulullah mudah-mudahan husnul khotimah, enggak ya. Makanya nanti jenengan kalau ada musibah meninggal dunia, kalau kepengen mencantumkan doa musibah ini Pak, Allahumma junni fi musibati wa akhlif li khairan minha.
Kalau itu teman kita, mudah-mudahan Allah mengganti teman kita yang lebih baik. Ya, tetangga kok yang mati, mudah-mudahan nanti akan diganti oleh dengan tetangga yang lebih baik. Di samping kita diberi pahala. Ya Allah, berilah kami pahala karena musibah ini, dan tukarlah bagiku dengan yang lebih baik. Ya, ini sekalian. Yang kedua. Yang ketiga sama Pak ya, sama nih. Walaupun redaksinya berbeda ya, doanya mirip, Kita teruskan Pak. Sekarang nomor 4. Hati-hati Pak, sekarang mulai nomor 4 ini ya. Ketika mendengar berita akan terjadinya perang, Palestina dibombardir, ditembaki sama orang-orang Israel. Terjadi peperangan akhirnya. Pak, menawi jenengan wonten kabar perang, ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun yang perang mungkin sama-sama orang kafir, mungkin Ukraina sama Rusia, sebab perang itu bencana kemanusiaan Pak. Tetap ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ibu sekalian, ada hadis yang mauquf. Ini mauquf ya. Apa hadis mauquf itu? Hadis mauquf itu sanadnya Pak, itu ndak nyambung sampai Rasul. Sanadnya hanya berhenti pada sahabat. Itu namanya hadis mauquf. Jenenge ngaji Pak, tak buka no hadis Pak. Ya. Tapi sekalian, hadis mauquf yang ada pada Sunan An-Nasa'i 3035 ya. Sunan An-Nasa'i 3035. Ini hadisnya Pak. Ya. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kita lihat sanadnya Pak. Supaya nanti jenengan tahu ini tariq riwayat, jalan periwayatan, kita lihat sanadnya. Nah, ini Pak. Mauquf ya. Mauquf. Sanadnya Pak tidak nyambung sampai Rasul, hanya berhenti pada sahabat. Jadi semestinya sampai Rasul Pak, semestinya ya. Tapi hadis ini karena mauquf, maka tidak ada panah di sini. Tidak nyambung sampai Rasul, hanya berhenti pada sahabat. Ini namanya hadis mauquf. Ya. Nah, kami sekalian, apa pesan hadis mauquf ini? Tapi sekalian, ya kita baca lagi. Tatkala Nabi SAW diusir dari Mekah, Ibnu Abbas mengatakan begitu ya. Ini dari Ibnu Abbas ya. Tatkala Nabi diusir dari Mekah, Nabi ku wong Mekah Pak, asli wong Mekah. Diusir oleh orang-orang kafir Quraisy dengan ancaman pembunuhan. Maka Nabi pindah, Nabi hijrah ya, untuk menyelamatkan akidah dan dakwah menuju Madinah. Sing ngancani sapa? Abu Bakar. Maka Abu Bakar berkata, mereka telah mengusir Nabi mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, nanti Pak, kalau jenengan mendapat kabar ono kampung kok digusur, penduduknya semburat pindah kabeh, terusir dari daerah semula, ucapkan Pak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nanti pasti Pak terjadi. Kemarin tuh kasus Rempang. Walaupun tuh ada pejabat mengatakan bukan diusir, bukan digusur, tapi dikosongkan. Ono mana? Iku podo wae. Ya. Itu Pak, bagi orang yang beriman mendengar kabar-kabar seperti itu, ucapkan Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu kabar buruk.
kabar yang tidak mengenakkan. Gini lah, coba gini. Bayang nih Pak, kok sampai duwe omah kena gusur. Gak ono nggon ngungsi, ora ono panggonan anyar liya, rempeng kan gitu. Pak gusur mbok pindah nanti. Nah, ini Pak, mesti hati kita ndak enak, ndak seneng nerima nasib koyo ngono. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya yakin jenengan kemarin ono kasus rempang ono ngomong innalillahi ya. Paling delok tok. Ya. Ucapkan istirja, Pak. Ya teman-teman kita mungkin yang punya nasib yang sama, kena gusur, apa mungkin tempat jualannya kena gusur. Pasar turi kobong, ya, pasar-pasar terbakar, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh mereka akan binasa, itu kata Abu Bakar. Lalu turunlah ayat ini, akibat Rasulullah digusur, diusir oleh orang-orang Mekah, kafir Quraisy Mekah. Abu Bakar berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pertanda nantinya orang-orang itu akan celaka, akan binasa. Lalu turunlah ayat ini, Pak. Udhina lilladzina yuqataluna bi'annahum dzulumat dulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ayat ini adalah ayat pertama turun mengenai perang. Tidak lama kemudian Pak, begitu Rasulullah di Madinah, muncul apa? Perang Badar. Ya, perang Badar. 2 tahun, ya, 2 tahun di Madinah, kemudian Rasulullah masih dikejar, diteror oleh orang-orang kafir Quraisy. Terjadi peperangan di daerah Badar, terkenal dengan perang Badar. Jadi Ibnu Abbas ini melanjutkan, itu adalah ayat pertama yang turun mengenai perang. Dadine ono perang, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perang itu bencana kemanusiaan. Sebab hukum perang itu adalah nek gak mateni, ya dipateni. Itu perang, Pak. Kalau tidak dibunuh, ya membunuh. Itu. Makanya ucapkan ilahi. Dan istirja itu merupakan kalimat yang diucapkan bersifat universal. Ya, universal, umum. Sampeyan duwe tangga, Pak. Wonge agamane beda. Lo Kristen, lo Katolik, ya. Kok loro, ya sambang ngono, Pak. Nah rumah sakit, ya besu kono. Ya, kok mati, antarkan jenazahnya ke makam. Sing ora itu kan ndongakno. Innalillahi tetap kita sebut. Tanggane awak dhewe. Jenenge Robert. Mati, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tetap disebut, Pak. Ya, tetap disebut. Kalau nanti yang mati itu kok memusuhi orang-orang Islam, melecehkan agama Allah, menghina kitab suci, ditambahi, Pak. Walhamdulillahirabbil alamin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tapi sekalian, pada saat perang Badar, ini boleh bercerita tentang sejarah Islam, ya. Pada saat perang Badar, orang-orang kafir Quraisy menuju Badar dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu, Pak, subhanallah, mungsuh bebuyutane wong-wong Islam.
musuh bebuyutan Rasulullah. Ya. Dia memimpin kafir Quraisy untuk menuju Badar. Rasulullah bersiap-siap pula menyongsong. Jadi keluar kota Madinah menuju Badar. Nah, pada saat peperangan bercamuk sangat dahsyatnya, ternyata Abu Jahal tewas. Sopo sing mateni Abu Jahal? Wong jenenge Ibnu Mas'ud. Yang membunuh Abu Jahal itu Ibnu Mas'ud. Wongnya kuat, gagah, pilih tanding. Yes. Umar bin Khattab ngerti kalau Ibnu Mas'ud berhasil membunuh Abu Jahal. Maka Umar lari ke tenda Rasulullah memberi kabar, Rasul, Abu Jahal telah tewas. Rasul bertanya, mana buktinya? Nah, gitu ya, mana buktinya? Maka Umar balik lagi, di mana Ibnu Mas'ud berdiri di sebelah jenazah Abu Jahal. Ibnu Mas'ud, Rasulullah minta bukti kalau Abu Jahal mati, tewas. Maaf ya, Abu Jahal digorok, lepas badan dan kepalanya. Kepala Abu Jahal ditenteng oleh Ibnu Mas'ud, dibawa ke tendanya Rasul. Wahai Rasul, inilah buktinya bahwa Abu Jahal tewas. Apa yang diucapkan Rasulullah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walhamdulillahirabbil alamin. Titenono ae nek ono saiki wong pejabat kok senengane menghina Islam, memungsuhi Islam, baser-baser, senengane ngenteki wong Islam. Oh, titenono ngono. Nek wis mati, Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wong sing jahat berkurang. Ya. Ini mesti dipahami bahwa istirja itu berlaku universal. Ya. Siapapun yang kena musibah ucapkan istirja. Bagi yang tewas kok orang-orang yang memusuhi Islam. Kalau yang tidak musuhi tidak usah. Yang memusuhi Islam tambahi dengan walhamdulillahirabbil alamin. Lanjut, Pak. Balasan bagi orang yang beristirja dengan penuh keyakinan. Ada dalam Sunan At-Tirmidzi, derajat hadisnya hasan. Jika anak seorang hamba meninggal, hadis ini, Pak, Rasul menggunakan metode tanya jawab. Metode mukhadasah, tanya jawab. Kalau metodenya tanya jawab, Pak, itu kadang-kadang memudahkan orang untuk memahami pesan dari tanya jawab tadi. Jika anak seorang hamba meninggal, Allah berfirman pada malaikat, "Wahai malaikat, kamu telah mencabut anak hambaku." Malaikat menjawab, "Ya, saya telah mencabut nyawa anak hambamu ya Allah." Allah berfirman lagi, "Kalian telah mencabut nyawa buah hatinya." Malaikat menjawab, "Ya, kami telah mencabut nyawa buah hatinya." Terus apa yang diucapkan oleh hambaku pada saat buah hatinya itu kamu cabut nyawanya? Malaikat ngomong, "Pada saat buah hatinya saya cabut, hambamu memujimu dan berucap istirja." Maka Allah kemudian berfirman, "Bangunlah untuk hambaku satu rumah di surga dan berilah nama dengan Baitul Ham, rumah pujian." Jadi habis sekalian, tidak ada musibah tanpa hikmah di balik musibah itu. Ini diperhatikan baik-baik kok ya. Takdir yang diturunkan oleh Allah untuk kita, yakinlah itu takdir terbaik. Takdir terbaik.
Jika jenengan punya anak kecil kok meninggal dunia, yakinlah itu takdir terbaik bagi anak itu. Cuman kadang-kadang kita pada saat menerima takdir itu, hati durung bisa nerima. Ya. Wis gak ada-ada. Contohnya aku wanggal nrimone, Pak. Saat anak saya yang pertama meninggal dunia, umur 12 tahun, karena demam berdarah yang tidak terdeteksi, meninggal dunia. Sakit cuma 2 hari. Begitu meninggal dunia, banyak teman-teman, banyak jamaah itu kemudian takziah ke rumah saya. Apa sing diomongno? Bisiki aku, Pak. Sing sabar Ustaz ya, sabar. Batin, Pak, kone nak ngomong sabar. Kene sing nglakoni koyo mending kiamat. Ya. Pak, memang tidak ada kata-kata yang paling indah, paling bagus kecuali himbauan untuk bersabar. Dan itu pasti, Pak, ada hikmahnya. Itu takdir terbaik untuk anak kita, terbaik pula untuk kita yang ditinggal. Jika kita sabar memuji Allah dan berucap istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah akan mengganti kesabaran kita. Mengganti dengan apa? Bangunlah untuk hambaku satu rumah di surga, dan berilah nama rumah itu dengan sebutan Baitul Ham. Nah, ini kan Baitul Arkom. Iki Baitul Ham, rumah pujian. Nah, rumah kan macam-macam, Pak. Nah, rumah itu kan bisa aja yang sederhana, ada RSSS gitu ya, tapi ono rumah sing kaya Dharma Satelit, kaya istana. Ya. Jadi ini apabila kita menghadapi ujian, menghadapi musibah dengan kesabaran, ya. Terakhir, Pak, ya, sudah waktunya habis. Ini tadi yang kita singgung, Mas, Pak, ya. Hendaklah beristirja walaupun dalam urusan kecil. Dari Anas yang berkata Rasulullah bersabda begini, hendaklah seorang dari kalian memohon setiap kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya. Kita butuh apapun, mintalah kepada Allah, sebab apa yang tercipta di muka bumi ini hakikatnya disediakan untuk kita manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Itu harus kita yakini. Semua yang tercipta di muka bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kita manusia. Makanya kalau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Hingga tali sandal yang putus pun ia tetap memohon kepadanya, berucap istirja, walaupun apa urusan pedoti sandal. Nah, ini ya. Jadi ini poin kita untuk menghidupkan kalimat-kalimat thayyibah, di antaranya istirja jika kita mengalami nasib yang tidak enak atau kabar yang tidak mengenakkan kita. Saya begitu, ada yang perlu didiskusikan, monggo kalau ada bertanya. Nggih, monggo.